Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi. Senang kita boleh berjumpa kembali dalam perenungan dan pengajaran firman Tuhan. Mari kita terus membuka hati kita supaya kita terus diisi oleh firman kebenaran yang akan menuntun di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, kembali kami boleh datang kepadamu untuk menerima syafaat firman akan terus menguatkan kami, menghibur, bahkan memulihkan dan menyembuhkan serta menuntun sepanjang perjalanan kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sangat rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Ampuni kami bila mana ada hal yang kami pikirkan, kami ucapkan, terlebih yang kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu, sehingga itu semua tidak akan menghalangi kuasa firman-Mu untuk menjamah di setiap hati kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan memasuki pembacaan kita di dalam kitab 2 Timotius. Kemarin kita sudah menyelesaikan kitab 1 Timotius. Kita lanjut dengan 2 Timotius pasal yang pertama ayat 1 sampai 10 ya. Di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat 1 sampai 10, di mana ayat pertama dan kedua itu adalah bagian dari salam. Dan ini juga penting ya, ini sangat penting juga dalam kita berkomunikasi ya. Nah, demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri
yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, kita menyadari bahwa panggilan kita untuk menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus itu adalah anugerah dari Tuhan semata-mata. Ya, artinya bukan kita yang memilih, tapi Allah yang telah memilih kita. Dan ketika kita dipilih, ya tentu ada maksud yang jelas, ada tujuan yang Allah tetapkan buat hidup kita. Nah, inilah yang kerap menjadi persoalan ya dalam hidup kekristenan, ya, sehingga ya mohon maaf ada banyak juga ya perjalanan hidup kekristenannya ternyata kan tidak sesuai dengan jalannya Tuhan, tapi lebih kita memilih jalannya kita sendiri. Ya, katakan contoh yang konkret, kita berdoa. Kita berdoa itu kan kadang kita mencoba memaksa Allah untuk mengikuti kehendak Tuhan. Nah, sementara ya sesungguhnya doa itu adalah bagaimana kita menyelaraskan, ya, menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Allah. Dan ini kan jelas ketika Tuhan Yesus berdoa, ya boleh memohon, meminta, tapi pada akhirnya kan bukan kehendak kita yang jadi, ya, kehendak Allah yang jadi. Nah, demikian juga halnya ada banyak orang keliru memahami tentang kekristenan. Ya. Nah, jadi orang Kristen itu kadang-kadang sekali lagi mohon maaf ikut Tuhan supaya hidupnya senang, gak ada masalah, diberkati, berlimpah. Ya, saya juga yakin itu dijanjikan oleh Tuhan buat kita. Tapi kan tidak bisa kita hanya memahami itu dari satu sisi yang sempit. Nah, artinya ya kita harus jadi pengikut Kristus yang sejati. Ya, kata sederhananya ya memahami jati diri sebagai murid Kristus secara lengkap. Jadi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan ya, tentang bagaimana kerelaan untuk menderita bagi Kristus. Nah, toh juga kita menyadari bahwa hidup sebagai orang Kristen ya tidak akan bebas, ya tidak kebal lah ya terhadap berbagai pergumulan dalam kehidupan ini. Sebagai pendeta juga apa ada jaminan ya hidup tanpa masalah, tanpa penderitaan, tanpa pergumulan, akan begitu banyaknya sakit penyakit yang menggerogoti dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen juga ya kita mengalami krisis tok.
Jadi kita ya tidak ada bedanya ya dengan orang pada umumnya. Ya. Nah, tapi kita dibedakan karena iman kita kepada Yesus Kristus. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup kekristenan itu tidak menjamin tidak menjamin bahwa kita akan bebas dari berbagai kesulitan dan penderitaan, karena nanti kalau kita baca terus dalam 2 Timotius 3 itu kita akan diingatkan lagi bahwa memang kita sekarang ada di dalam satu zaman yang sukar. Ya, zaman yang sukar. Nah, untuk itulah maka kita harus menguatkan iman kita supaya kita bisa menghadapi situasi yang sukar ini. Ya, jadi kekristenan kita itu mengajarkan bahwa kekuatan yang kita miliki sebagai anak-anak Allah untuk dapat menanggung berbagai kesulitan dan penderitaan yang diluaskan oleh Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Nah, jadi kita diingatkan sekali lagi bahwa kita punya kekuatan kuasa sebagai anak-anak Tuhan. Nanti kita baca ya, di dalam Yohanes 1. Ya. Kita dikaruniakan, kita diberi kuasa. Nah, Kisah 1 ayat 8. Ya, untuk menjadi saksi, memberitakan Injil. Injil itu apa? Kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Nah, jadi mengawali suratnya yang kedua kepada Timotius, ya, pertama-tama Paulus menyampaikan salam kasih. Ya. Menyapa Timotius sebagai anak rohani yang dikasihinya. Nah, Paulus menyebutkan kehendak Allah yang telah menjadikannya sebagai pemberita janji tentang hidup di dalam Yesus Kristus. Jadi kesadaran akan kehendak Allah ini memampukan Paulus untuk mengucap syukur kepada Allah karena keberadaan Timotius dalam pelayanan, kendati pun diwarnai, diliputi, mengalami banyak tekanan, baik dari dalam, dari luar, persoalan konflik internal, ajaran-ajaran sesat. Tapi Paulus bersyukur kalau Timotius sebagai orang muda itu dapat bertahan di situasi seperti itu. Ya, dan saya yakin situasi yang sama juga sedang kita hadapi pada hari ini. Ya, Paulus tahu persis bahwa pelayanan Timotius di Efesus itu tidak mudah. Apalagi dengan usia Timotius yang tergolong sangat muda. Dan juga peliknya persoalan yang harus dihadapi. Tapi ternyata Timotius dapat bertahan. Nah, itulah sebenarnya pelajaran pertama dalam hidup kita sebagai murid Kristus. Setia, tekun, bertahan. Ya, Paulus tahu betapa berat kesedihan yang dialami oleh Timotius dalam pelayanannya. Ayat 4. Ya, dan apabila aku terkenang akan air matamu,
yang kau curahkan. Percayalah bahwa Tuhan menampung setiap tetesan air mata kita. Tuhan peduli. Dan Tuhan tidak tinggalkan kita. Karena itu Paulus menguatkan Timotius. Ada beberapa dasar penguatan yang Paulus berikan kepada Timotius. Pertama, bahwa kita bisa bertahan. Timotius bisa. Bukan karena kuat dan gagah kita. Tapi itu semua karena kasih karunia yang telah diberikan oleh Allah. Paulus sendiri juga mengalami pergumulan yang berat. Khususnya kondisi fisiknya juga yang lemah. Sehingga Paulus menggambarkan itu seperti duri dalam daging. Paulus juga mengeluh kepada Tuhan. Tapi Tuhan hanya menjawab, kasih karuniaku cukup bagimu untuk menghadapi itu semua. Tuhan tidak pernah mengangkat penderitaan itu. Jadi Paulus mengingatkan bahwa hanya karena kasih karunia Allah saja, maka Timotius beroleh keselamatan dalam panggilan dan pelayanannya. Percayalah, orang benar itu mesti dibela Tuhan. Ya. Saya bukan penonton film. Ya, saya jujur nggak suka nonton film. Ya. Tapi paling tidak saya pernah baca skenario ya, pembuatan film. Ya, itu orang benar ya, orang baik itu di awal-awal film itu selalu mengalami kekalahan, seolah-olah dikalahkan. Ya. Tapi di endingnya kita lihat ya, bahwa orang benar tetap akan tampil bagaikan cahaya yang gemilang. Jadi bersabar dan bertekun dalam penderitaan. Kita berdoa untuk banyak hal yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita. Dan percaya kasih karunia Allah cukup buat kita untuk menghadapi semuanya. Dengan imanku katanya, ku hadapi semua. Jadi yang utama adalah di dalam menghadapi berbagai kesulitan penderitaan. Yang kita harus pikirkan yang utama adalah perkuatlah iman kita. Perkuatlah iman kita. Semua penderitaan, kesakitan, pergumulan hidup, bahkan kekurangan sekalipun itu hanya cara Allah untuk melatih kita. Cara Allah untuk mengangkat kita. Jangan keburu sudah jatuh sebelum diangkat. Layu sebelum berkembang. Dan dasar yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi. Allah yang memanggil kita. Allah juga bertanggung jawab atas hidup kita. Jadi dia bukan sekedar menyatakan kasih dan keselamatan. Tapi dia juga memberikan kepada kita kekuatan. Ya, kekuatan. Ya. Dalam 1 Korintus, pencobaan-pencobaan yang kita alami. Itu pencobaan yang biasa. Yang tidak pernah akan melampaui kekuatan kita. Ya, jadi anugerah Tuhan
Kekuatan kuasa dari Allah yang kita terima, itulah yang membuat kita bertahan dan tidak pernah malu dan mempermalukan nama Tuhan. Jangan karena ambisi kita mempermalukan Tuhan, kita kehilangan kesaksian. Jadi kita harus tetap jaga kemurnian pelayanan kita, ketulusan kita. Jangan atas nama pelayanan tapi ya mohon maaf lah, ya, saya tidak perlu lanjutkan. Ya. Jadi dengan kekuatan ini, ya kita juga tidak takut untuk menderita bagi Kristus. Ya, di dalam ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ya. Jadi boro-boro ya, jangan malu bersaksi bagi Tuhan, malah justru malu-maluin Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ya, bila Tuhan mengizinkan kita mengalami berbagai penderitaan, berbagai kesulitan, berbagai kekurangan, ya, dalam pelayanan, dalam kehidupan, ya, dalam bisnis, ya, ingatlah bahwa ada anugerah dan kekuatan dari Allah yang diberikan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Bapak Ibu harus selalu percaya bahwa di balik semua yang kita alami, yang menurut kita tidak nyaman, bahkan buruk, ya bikin kita malu, ya, tapi sepanjang kita ada di posisi yang benar, ya maka sekali lagi, ya Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kau jangan kecewa dengan Tuhan, jangan kecewa dengan manusia. Ya, jangan kecewa dengan dirimu sendiri. Ya. Jadi apapun situasi hidup kita, jangan malu, ya, untuk menyatakan iman kita. Dan jangan takut disingkirkan oleh karena kebenaran. Sebagaimana yang Paulus katakan di dalam kitab Galatia. Apakah dengan mengatakan kebenaran aku menjadi musuh? Mari kita terus bersemangat mengikut Tuhan di situasi yang memang tidak mudah ini. Tapi percayalah Tuhan yang berjanji. Dia setia. Mari kita belajar setia ikut Tuhan walaupun harus pikul salib. Karena Tuhan tidak pernah kecewakan kita. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Bersyukur kepadamu ya Allah, kami boleh terus dikuatkan. Mungkin hari ini kami sedang berada di sebuah persimpangan jalan. Mungkin juga ada di antara kami yang sedang berpikir untuk mundur dari Tuhan. Mundur dari pelayanan. Tapi melalui kuasa firman, Engkau boleh kembali mengingatkan kami. Bahwa kami pun boleh ada semata-mata hanya karena kasih-Mu. Kami boleh kuat hanya karena kekuatan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kebaikan Tuhan akan terus menaungi kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan sementara siapapun kami yang saat ini mendengarkan program ini, mungkin kami sedang sakit, di tempat ini kami berdoa di dalam nama Yesus Kau jamah dan kami telah disembuhkan dengan kuasa bilur-Mu.
Pasien-pasien di rumah-rumah sakit Tuhan tolong semua. Terima kasih Bapa yang baik. Ke dalam tangan kasih-Mu kami menyerahkan seluruh hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.